Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Apa kabar kalian? Kakak berharap kalian tetap semangat, tetap sukacita, karena kasih setia dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari adik-adik silahkan berdiri, dengan penuh semangat kita nyanyikan Mars Teruna. Kita akan memulai ibadah. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 10 bait pertama dan ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang tidak tunggu-tunggu tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini kami akan beribadah, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Litani kita hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1-6. Berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Adik-adik teruna dan kakak layan yang Tuhan Yesus berkati, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih kami boleh menghampiri Tuhan di pagi hari ini. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, tetapi kami sungguh sadar akan keterbatasan kami. Untuk itu kami mohon Allah hadir memberkati kami masing-masing, juga memberkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Firman-Mu boleh disampaikan dan kami semua boleh mengerti, memahami, terlebih kami dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah sedia mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1-13 yang menyatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubantangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengarnya segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan kedemikian kepada anak-anak mereka.
Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedangkan gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Sekian firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, materi firman Tuhan pagi ini dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13 sama-sama sudah kita baca. Kitab Ulangan adalah kitab kelima dari urutan kitab Taurat yang penulisnya adalah Musa. Isi dari kitab Ulangan adalah pidato Musa kepada umat Israel dalam rangka mempersiapkan umat Israel memasuki tanah perjanjian Kanaan. Jadi, di dalam pidatonya, Musa kembali mengingatkan umat Israel untuk tetap setia, patuh, dan taat dalam melakukan semua pengajaran tentang aturan dan hukum Allah. Adik-adik masih ingat berapa lama perjalanan umat Israel keluar dari Mesir sampai tiba di tanah Kanaan? 40 tahun, betul. Nah, di dalam materi hari ini, umat Israel sudah berada di perbatasan memasuki tanah Kanaan, yaitu di tepi sungai Yordan. Mari kita melihat ayat 1-13, firman Tuhan mau memperlihatkan keseriusan dan ketegasan Musa mempersiapkan umat Israel. Supaya apa? Supaya ketika umat Israel telah tiba di Kanaan dan sudah boleh hidup beraktivitas di sana, mereka tetap hidup dalam ketaatan, tetap berada di dalam rambu-rambu aturan dan ketetapan hukum Allah. Musa berharap supaya pengajaran dan nasihat firman Tuhan jangan sampai dilupakan, jangan sampai dirubah menurut kemauan sendiri. Ini bahaya kalau sampai terjadi. Bahkan kalau sampai firman Tuhan dirubah mengikut kemauan sendiri. Contoh, ada tugas buat video dari sekolah dan harus dikumpul 2 hari ke depan. Adik-adik minta uang dari orang tua untuk membeli kuota. Sampai kuota habis, ternyata tugasnya tidak selesai. Kenapa? Karena kuota habis dipakai untuk buat TikTok atau main game online. Ini artinya apa? Adik-adik sudah tidak patuh. Ada tugas tapi tidak dikerjakan. Adik-adik sudah berbohong minta uang untuk beli kuota, tapi ternyata buat yang lain. Ini bagaimana menurut adik-adik? Ini hal yang benar atau salah? Ayo, koreksi dirimu. Selanjutnya mari kita lihat kembali ayat 3 dan 4. Musa mengingatkan umat Israel agar jangan sampai kejahatan penyembahan berhala terulang lagi. Ketika umat sudah hidup bertetangga dengan bangsa asli tanah Kanaan, adik-adik perlu tahu bahwa di tanah Kanaan itu bukan wilayah yang kosong, tetapi ada banyak bangsa-bangsa asli yang tidak mengenal Allah tinggal menetap di sana. Jadi mereka adalah penyembah berhala. Ini yang perlu diingatkan oleh Musa. Di dalam Bilangan 25 ayat 1-18 di situ menceritakan bagaimana murka Allah terjadi saat umat Israel jatuh dalam melakukan dosa penyembahan Baal Peor. Saat itu Allah memerintahkan Musa untuk membunuh semua yang terlibat dalam penyembahan Baal Peor. Jadi generasi yang masih hidup saat itu, mereka adalah saksi peristiwa
di mana Musa melakukan perintah Tuhan untuk membunuh semua yang telah terlibat dalam dosa penyembahan Baal Peor. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, generasi yang dipimpin oleh Musa memasuki tanah Kanaan adalah generasi yang taat, yang setia melakukan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak terlibat dalam dosa penyembahan berhala. Jadi, mereka diizinkan oleh Tuhan Allah untuk boleh memasuki tanah Kanaan. Mereka harus bersyukur bahwa di dalam ketaatan dan kesetiaan mereka, Tuhan mengizinkan mereka untuk masuk dan hidup di tanah yang dijanjikan. Apa artinya buat teruna? Pesan firman mau mengatakan, jangan gampang terpengaruh. Jangan gampang tergoda. Dengan ajakan teman, jangan ikut-ikutan dengan kesenangan sesaat. Demi solidaritas, supaya punya teman banyak, lalu ikut-ikutan bolos, ikut-ikutan merokok, ikut-ikutan balap liar, ikut-ikutan ke sekolah, mengendarai motor tanpa helm dan belum punya SIM. Yang penting gaya. Nah, sebagai teruna, anak Tuhan harus bagaimana? Harus berani menolak untuk setiap ajakan yang salah. Dengan bicara baik-baik yang sopan, tidak apa-apa kalau dikatakan penakut. Tidak apa-apa kalau dijauhi teman. Tidak apa-apa kalau tidak diomongi. Yang penting, teruna mengerti, tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan begitu, teruna punya keberanian, kesadaran untuk tahu menempatkan diri pada tempat yang benar. Mari kita melihat pesan Musa pada ayat 5-8. Di sini Musa tidak bosan-bosan mengingatkan umat Israel agar semua nasihat dan pengajaran firman dan hukum-hukum Allah tetap diingat dan dilakukan. Sebab sekalipun mereka hidup dan berada di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka harus tetap beribadah, berdoa, membaca Taurat Tuhan, tetap setia dan tetap beribadah. Dengan begitu, bangsa-bangsa asli Kanaan melihat kepatuhan dan ketaatan sungguh-sungguh terlihat dalam kehidupan umat melalui perkataan, sikap, dan perbuatan. Itu sudah menggambarkan kebijaksanaan umat dalam praktek kehidupan mereka. Dalam hal ini, teruna dan kita semua diingatkan untuk tahu bersyukur untuk setiap kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dari 1 minggu aktivitas sekolah, harus ada niat hati untuk menjumpai Tuhan. 1 minggu teruna sibuk dengan laptop, dengan tugas-tugas sekolah, asik dengan game online, asik buat TikTok, tapi jangan lupa Tuhan. Ada SBTH sebagai panduan yang setiap hari di-share, itu bagus untuk diikuti. Yang sudah katekisasi online, ada tugas-tugas mingguan, jangan lupa itu. Tuhan Yesus melihat setiap hati yang bijaksana, membagi waktu untuk Tuhan. Ada tiap minggu kuisis yang di-share setelah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ini bagus untuk diikuti oleh semua teruna. Karena di dalamnya selain bermain juga belajar. Mari kita lihat lagi pada ayat 9-13. Musa kembali mengingatkan umat Israel untuk berhati-hati dan waspada tentang hari dan waktu ketika 10 hukum Allah diterima oleh Musa dari Allah. Di mana? Di Gunung Horeb atau Gunung Sinai.
Di dalamnya kita sudah bisa baca tadi, terjadi fenomena alam, semburan nyala api sampai ke langit. Apa yang menjadi harapan Musa? Harapannya agar semua yang sudah umat lihat dan alami itu diceritakan terus-menerus kepada keturunan mereka. Ceritakan kepada anak, cucu, ceritakan kepada cicit. Artinya setiap hari dalam keluarga Kristen harus ada jam doa. Ibadah keluarga, papa mama duduk bersama anak-anaknya, beribadah, baca firman, menyanyi, berdoa. Bisa gunakan SBTH atau SBU, itu dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan hormat yang dinaikkan kepada Tuhan sebagai terima kasih. Karena luar biasa cinta kasih sayang Tuhan, sungguh-sungguh nyata dan sempurna memelihara hidup kita semua. Tidak terasa, sudah hampir 2 tahun kita hidup dengan masker. Jaga jarak, harus jaga kebersihan, tidak boleh berkumpul, beribadah di gereja. Tapi puji Tuhan, tiap hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, kita masih bisa bersama beribadah, sekalipun lewat virtual. Itu yang teruna dan kita semua harus syukuri. Ada banyak pesan-pesan firman yang sudah disampaikan. Mari berkomitmen untuk menyenangkan hati Tuhan dengan hidup patuh, taat, melakukan kebenaran firman. Dengan demikian, kita sudah memelihara hukum Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, setelah ini kita akan bersama-sama melihat respon dari teman-teman teruna mengenai cerita yang ada di dalam 4 gambar. Di situ menggambarkan bagaimana kehidupan anak-anak remaja masa kini. Ada pesan bagaimana mereka yang taat dan yang tidak taat pada aturan. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana teman-temanmu merespon cerita bergambar itu. Mari kita lihat bersama. Selamat hari Minggu. Jadi saya mau menanggapi tentang remaja dan peraturan di jalan raya. Seperti biasa kita sering melihat anak remaja bahkan seusia 10-15 tahun sudah mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan pelindung seperti helm dan lain-lain. Dan pentingnya memakai keamanan saat mengendarai sepeda motor adalah untuk menghindari luka atau cedera apabila jatuh dari motor. Bahkan ada yang memakan korban jiwa. Maka dari itu patuhilah peraturan lalu lintas dan selalu berdoa jika keluar rumah. Tanggapan saya tentang remaja dan COVID-19. Dulu waktu awal-awal COVID melanda Indonesia, banyak yang terkena dampak tersebut termasuk remaja. Seringkali kita melihat banyak remaja yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan bahkan ada yang tidak mempercayai bahwa COVID-19 itu ada dan terjadi. Bahkan banyak kita melihat anak remaja yang ngumpul-ngumpul bersama teman-temannya untuk jalan-jalan. Ke tempat yang mereka tuju itu sudah disediakan wastafel untuk mencuci tangan dan itu pun dihiraukan. Padahal anjurannya kita harus rajin mencuci tangan dan paling lama cuci tangan itu 20 detik di air mengalir dan menggunakan sabun. Dan dari situlah peraturan protokol kesehatan disediakan. Saran saya,
Kalau keluar rumah atau bepergian kemanapun, bawalah hand sanitizer dan membawa masker cadangan. Kalau tidak ada urusan yang penting, diusahakan jangan keluar rumah. Dan kalau mau bertemu teman-teman, sekarang sudah bisa melalui online di Zoom atau Google Meet atau website yang tersedia. Walaupun kurang seru, tidak apa-apa. Demi memutuskan mata rantai COVID-19 dan selalu hindari keramaian. Sekian, terima kasih. Gambar pertama yang akan saya tanggapi yaitu gambar dua orang anak yang merokok. Dampak buruk dari bentuk ketidaktaatan tersebut adalah tentunya akan sangat berpengaruh. Kita tahu bahwa efek jangka panjang dari pengguna rokok adalah kesehatannya akan terganggu, mendapatkan risiko lebih besar untuk terkena penyakit kanker, juga penyakit jantung. Kemudian dampaknya jikalau kita taat untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok adalah tentunya tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Kita setidaknya punya risiko yang kecil untuk terkena penyakit tadi. Kemudian gambar kedua adalah dua orang anak yang ditilang polisi karena belum memiliki SIM, kemudian tidak memakai helm. Dampak dari ketidaktaatan tersebut sangat memungkinkan jika terjadi kecelakaan akan berakibat fatal bagi pengendara karena tidak dilengkapi dengan alat-alat keselamatan seperti halnya helm. Kemudian anak tersebut juga belum memiliki SIM, jadi bisa dibilang bahwa dia belum layak untuk mengendarai motor dari berbagai segi, jadi dampak terburuknya nanti akan mengalami kecelakaan. Kemudian dampaknya jika dia menaati peraturan adalah sebaliknya, dia bisa terhindar dari luka yang fatal jika terjadi kecelakaan, atau resiko kecelakaannya juga semakin kecil. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya menaati peraturan yang sudah ditetapkan ataupun nasihat-nasihat yang dianjurkan kepada kita, karena semuanya juga untuk kebaikan kita sendiri. Jadi menurut saya sebagai remaja, taat akan peraturan itu merupakan wujud ketaatan kita juga pada Tuhan. Demikian. Shalom, saya Gabriela Pemutih dari Sektor Pelayanan 9. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi dari foto kedua, yaitu remaja dan rokok. Menurut saya ada beberapa alasan pelajar untuk merokok, yaitu yang pertama coba-coba, yang kedua ikut-ikutan, yang ketiga sekedar ingin merasakan, yang keempat kesepian, yang kelima agar terlihat gaya, keenam iseng, dan lain-lainnya. Kebanyakan pelajar mulai merokok disebabkan adanya dorongan dari lingkungan sekitarnya. Contohnya, pelajar tersebut merasa tidak enak kepada teman-temannya karena ia tidak merokok, sehingga ia pun mulai merokok dan akhirnya ia kecanduan dan menikmati rokok. Adapun penyakit yang dapat muncul akibat merokok yaitu yang pertama katarak, kanker kulit, karies, kerusakan paru, dapat berisiko tinggi terhadap kanker paru-paru dan jantung, penyakit jantung, osteoporosis, dan lain-lainnya. Menurut saya solusinya itu ialah yang pertama tentunya memiliki niat atau berkeinginan berhenti merokok, yang kedua mengurangi konsumsi, yang ketiga tidak mengikuti kebiasaan perokok, yang keempat terapi, yang kelima melakukan aktivitas yang dapat mengalihkan, yang keenam konsumsi makanan dengan menu seimbang, dan yang ketujuh selalu berdoa. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai turunan anak Tuhan, ada baiknya kita pandai-pandai memilih teman dalam pergaulan dan berani menolak hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan lebih baik kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.
Adik-adik dan kakak layan yang Tuhan Yesus berkati, bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk jam ibadah pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah boleh tersampaikan. Kiranya di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami semua boleh menjadi pelaku firman yang taat, yang setia di dalam menjalani waktu anugerah Tuhan hari lepas hari. Tolong kami Bapa di sorga, dalam masing-masing kami sebagai anak teruna, sebagai kakak layan, kami senantiasa memiliki komitmen untuk menjalani hari-hari hidup di dalam ketaatan, di dalam ungkapan syukur atas setiap cinta kasih Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik layan yang sedang mengikuti ulangan mid semester. Tuhan Yesus berkati segala sesuatu yang menjadi persiapan mereka dengan kekuatan kesehatan, kepandaian. Tuhan berkati agar mereka boleh senantiasa mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti ulangan dengan baik. Pada akhirnya mereka akan memetik hasil dari setiap usaha mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk adik-adik ataupun kami semua yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus mau jamah dengan tangan pengasihan Tuhan. Kami semua kembali dipulihkan, disehatkan untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan berkati. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa untuk persekutuan anak-anak teruna yang sudah boleh mengambil bagian dalam liturgi ibadah pada saat ini. Anak-anak teruna dan kakak layan dari sektor pelayanan 7 dan 9. Tuhan Yesus memberkati setiap hati yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Biarlah setiap hari kami senantiasa rindu untuk membawa syukur dan terima kasih kami atas setiap cinta kasih Tuhan yang boleh kami terima setiap hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Tuhan berkati untuk senantiasa boleh melayani Tuhan lewat jemaat-Mu, terlebih khusus Gereja Bukit Zaitun dengan segala program dengan rencana untuk kembali membuka gereja melayani ibadah setiap minggu. Tuhan berkati semua jemaat agar kami bersukacita untuk datang beribadah, dan setiap firman yang disampaikan itu menguatkan kami untuk boleh menjadi saluran berkat, untuk boleh menjadi contoh teladan dalam kehidupan bersesama di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa sembahyang kami Bapa, dengarkan kami yang berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat Ibu Pendeta Sarte Laurentius yang dengan setia selalu menjadi saluran berkat firman Tuhan dalam persiapan kami untuk YAMPT. Berkati Ibu Pendeta dalam rumah tangga dan pelayanannya. Kesehatan yang prima Tuhan berikan, juga segala keperluannya Tuhan cukupkan. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Kami juga berdoa buat kakak layan dari sektor pelayanan 1 sampai 13. Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik itu dalam keluarga dan tempat kerja kami. Yang masih dalam perkuliahan mereka, Tuhan juga berkati mereka supaya apa yang mereka cita-citakan kelak akan terwujud di dalam nama Yesus. Berikan kami semua hati yang selalu bersukacita dan tetap setia dalam pelayanan kami di persekutuan teruna. Berkati kakak-kakak pengurus, biarlah mereka tetap sehati, bergandeng tangan dalam kelanjutan persekutuan teruna ke depannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa buat bangsa dan negara kami dalam menghadapi masa pandemi ini. Teristimewa buat Kota Makassar, di mana kami, anak-anak-Mu, berdiam di Kota Makassar. Biarlah kami tetap merasakan ketentraman. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak mengenakan hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syafaat kami
Syukur kami, Tuhan mau sempurnakan dan menerimanya sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Ampunkan kami dari segala pelanggaran dan kesalahan kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dan kakak layan, saatnya kita memberikan persembahan. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 299 bait pertama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hidup kami. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik teruna dan kakak layan yang Tuhan Yesus berkati, ibadah pagi hari ini sudah boleh selesai. Untuk itu bersama kita akan masuk di dalam doa. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu kami mau membawa hidup kami untuk selalu ada di dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Kami mohon kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan kami hari lepas hari, saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan telah selesai diberitakan. Anugerah kehidupan tetap berjalan. Adik-adik teruna yang dikasih dalam Tuhan, kita selalu harus berkomitmen untuk senantiasa taat, memelihara, dan mengikuti aturan hukum Allah dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat ya dalam mengikuti IHMPT. Bye-bye.